Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian warga Konoha dimanapun kalian berada? Apakah kalian sudah pada sukses? Jika iya, saya ucapkan selamat, karena berarti kalian bukan lagi beban orang tua. Seperti biasa, pada kesempatan kali ini saya akan bahas film yang berjudul Baiklah, daripada saya kebanyakan basa-basi bagaikan orang lagi PDKT, mendingan langsung aja satset dan inilah alur ceritanya. Film diawali dari sepasang pemuda bernama Catherine dan Franz, di mana mereka yang tengah berlari seedian-ediannya terlihat dikejar sesuatu. Hingga kemudian di tengah kepanikan saat mereka sedang bersembunyi di semak-semak, tiba-tiba kira-kira makhluk apa yang mengejar mereka? Tunggu saja sampai dapat kepastian, karena film pun baru dimulai. Bertempat di Irlandia, terlihat mahasiswa nebeng kepada truk ayam untuk menuju desa terpencil di dalam hutan. Hingga setibanya di sana, ketika mereka melihat Pak Sopir tidak mau mengantar mereka sampai ke desa, Sophie langsung mengajak temannya untuk berjalan kaki. The village is down that road a stretch. Okay. It's said to have housed some of the oldest Celtic artifacts. Rupanya Sophie adalah seorang sejarawan yang ingin melihat peninggalan tertua para leluhur dari buku sejarah yang Sophie pelajari. Setibanya di desa pedalaman, mereka yang masuk ke sebuah bar untuk istirahat sejenak, sontak mereka merasa heran dengan semua orang di sekitar mereka yang terlihat aneh. This won't be a bust after all. Right. Sounds good. Follow me. Look at this place. Thailand. Thank you. Maybe I'd just check out the East Coast for a while. Is this quaint little village everything our potential historian? Hingga kemudian di tengah perbacotan saat David berkata jika tempat itu adalah harapan bagi sejarawan pemula. Lantas mereka terkejut melihat seorang kakek bernama Hamish menyapa mereka. But I couldn't help but overhearing your conversation. I hope you don't think me too. Hamish McConville. I'm Sophie. What exactly are the Stones of the Gods? The oldest existing historical artifacts. Ternyata Hamish adalah penduduk asli desa tersebut. Dan oleh sebab itu, Hamish yang mendengar tujuan mereka adalah untuk melihat peninggalan tertua dalam sejarah, Hamish menawarkan diri untuk mengantar mereka ke sebuah bangunan kuno yang bernama Batu Para Dewa, di mana menurut Hamish bangunan itu belum pernah diketahui oleh wisatawan asing. Mendengar itu, Sophie yang sudah kepo banget untuk segera melihat sesuatu yang Hamish katakan, ia pun langsung menyetujuinya. Now drink up, Alia. All right? Hey. The poor boy gets cranky in the summer. Di tengah perjalanan mereka yang diantar Hamish dan anaknya bernama Sean, Sophie bertanya kepada Hamish tentang simbol aneh yang sebelumnya pernah Sophie lihat di sebuah batu. Mendengar hal itu, Hamish yang merasa batu itu sudah ada sejak berabad-abad sebelum desa dibangun, Hamish memberitahu Sophie kejadian 15 tahun silam yang terjadi di desa tersebut, di mana pada saat itu penghuni desa yang menemukan sebuah emas di gua tempat peradaban para leluhur, mereka menjadikan gua tersebut sebagai tambang. Hingga pada suatu hari entah apa penyebabnya, gua tersebut runtuh. Dan semenjak waktu itu suasana berubah sampai saat ini. You're making the airs play.
Sesaat kemudian, mereka yang tiba di kabin milik Hamis yang berada di tengah hutan, Hamis meminta mereka untuk menginap di tempat itu sebelum berangkat. Akan tetapi di saat itu pula ketika mereka akan bergegas untuk masuk, tiba-tiba... Did you hear that? Look, there. What is that? Get behind me. Sorry to give you such a scare. Let's get you settled. Kira-kira apakah itu Tom Jerry yang sedang berebut ikan asin? Bodoh amat. Di saat itu pula sambil memberitahu mereka jika di dalam kabin Hamis belum pasang meteran listrik, dengan sangat terpaksa mereka harus menggunakan sebuah lampu jadul tipe tertinggi sebagai penerangan di malam hari. Dirasa itu saja sudah lebih dari cukup untuk menerangi malam yang semakin dingin. Lantas sambil memberi sedikit minuman bor kalengan kepada mereka, ia pun pamit pergi. Di malam harinya, saat para lady sudah siap dengan baju perangnya yang kemungkinan akan berlangsung 5 ronde, lantas mereka harus kecewa melihat pasangan mereka sangat menyebalkan. Hingga kemudian di tengah dinginnya malam bagaikan raga yang kehilangan sebuah pelukan, Jenny terkejut saat mendengar sesuatu. Aduh, bagaikan si Oyen menabrak kaling satu kardus. Suara Jenny membuat mereka semua menjadi panik. Hey. Act of imagination. It was not my fucking imagination. Di tengah kepanikan David yang mengira Jenny sedang halu, dengan polosnya David akan keluar untuk memeriksanya. We're gonna go outside right now? It's locked. Entah apa yang terjadi, lantas David dan Ben merasa heran dengan pintu yang tidak bisa dibuka. Menyadari semua itu adalah perbuatan Hamis yang sengaja mengurung mereka di dalam kabin. Di saat itu pula mereka yang kebingungan karena semua jendela dipasang teralis, tiba-tiba... Aduh, sontak mereka pun terkejut saat melihat sosok makhluk keluar dari cerobong asap. Di tengah kekepoan bagaimana makhluk itu masuk dan menarik anting Jenny hingga telinganya sobek, Sophie mencoba memeriksanya dari bawah celah pintu. Sungguh beban. Akibat kebanyakan drama, David harus pincang digigit makhluk tersebut. Hingga kemudian setelah mereka berhasil keluar untuk mencari bantuan, lagi-lagi David menjadi beban. Hey! Untung saja Sophie masih setia kawan. Singkat waktu, mereka yang mendengar makhluk itu terus berusaha untuk masuk. Lantas Sophie yang melihat sesuatu di depannya, ia pun memeriksanya. What is that? Sungguh tanpa diduga, makhluk tersebut takut dengan cahaya. Di sisi lain, Hamis yang sedang nyantai dengan Sean, datang seorang lelaki gondrong bernama Ian menemui mereka. Oh, thanks, Ian. Problem. Be easier just to leave this village by letting innocent people die. No, Sean. We're just giving him a little push in the right direction, that's all. Sungguh, tanpa mereka sadari tujuan Hamis mengurung mereka di kabin, Hamis ingin menjadikan mereka tumbal kepada makhluk tersebut dengan jam tangan emas, di mana jam tersebut adalah hasil penambangan yang diambil dari gua kuno tempat peninggalan para leluhur.
Mendengar hal itu, Sean yang terlihat kurang setuju dengan perbuatan ayahnya yang selalu menyakiti orang tak bersalah, Sean merasa kesal sambil menyalahkan ayahnya. Sementara itu, Sophie yang sedang mencari telepon untuk memanggil Ladusing, sontak Sophie merasa terkejut saat ia menemukan ruang bawah tanah di tempat itu. Sophie. Dirasa ruangan itu adalah bekas tempat tinggal orang yang pernah menambang emas seperti yang Hamis katakan. Sophie memeriksanya. Singkat waktu, Sophie yang masih mencari sesuatu di tempat itu, lantas Sophie merasa heran saat ia menemukan sebuah buku. It was on the stone outside of town. It can't be right. What the fuck does that mean? Terobati sudah rasa kekepoan mereka sedari tadi. Ternyata simbol yang ada di batu adalah simbol dari makhluk yang bernama Leprechaun. Di mana menurut buku tersebut, tertulis siapa orang yang mengambil emas tersebut harus menebus kesalahannya supaya bisa diampuni. Di saat itu pula mereka yang menyadari jika Hamis adalah orang yang akan menjadikan mereka tumbal untuk menebus kesalahannya. Ben merasa bodoh amat dan ingin segera pergi dari tempat itu. The killing machine, whatever the fuck it is. Dirasa dalam buku ada petunjuk untuk bisa keluar, mereka mencarinya. Maybe the leprechaun won't go past a certain distance. So, if we make it to the stones. Dan benar saja, Sophie menemukan sebuah petunjuk, di mana menurut buku tersebut Leprechaun tidak bisa keluar terlalu jauh dari guanya. Dan oleh sebab itu, satu-satunya cara untuk bisa pergi adalah dengan kembali ke tempat di mana sebelumnya Pak Supir menurunkan mereka. Di sisi lain, Hamis yang kembali ke kabin untuk memeriksa keadaan mereka yang sedang terkurung. Sontak Hamis merasa kaget saat melihat mereka tak ada di tempat itu. Jesus Christ. Melihat lampu menyala di lorong tempat itu, Hamis yang merasa mereka sedang ada di sana, Hamis langsung bergegas mengajak Sean dan Ian untuk mencari mereka. Hingga kemudian saat mereka mendengar kelompok Hamis datang, Ben langsung menyuruh temannya mengambil senjata apa saja untuk melawan. Just drop the gun, man. The boy, Sean. Di tengah kepanikan, saat mereka saling adu bacot dan tidak ada yang mau mengalah satu sama lain, sontak mereka terkejut saat mendengar sesuatu. You watch that door. Make sure they don't come out. Akhirnya Ian si pria gondrong sudah lenyap di gondol Leprechaun. Kemudian mereka yang melihat Hamis dan anaknya kembali mengurung mereka di ruang bawah tanah. Lantas Sophie yang sudah muak dengan perbuatan mereka, Sophie langsung membobol pintu secara brutal. Dan bisa kita lihat, Sean yang sebelumnya memang tidak suka dengan perbuatan ayahnya, Sean membiarkan mereka untuk pergi. Sementara itu, Hamis yang masih mencari keberadaan Ian, tiba-tiba singkat waktu, mereka yang merasa kebingungan dengan keadaan David yang sudah tidak kuat berlari akibat kakinya pengkor. Di saat itu pula, Ben dan Sophie yang melihat ada mobil lewat di tempat itu, Ben menghentikannya untuk minta bantuan. Hey! You kids doing out here this time of night? We need your help.
Now just stay tight here. The doors aren't opening. Please don't do this. Aduh, sungguh tanpa diduga, si nenek Maria Ozawa malah menyerahkan mereka kembali kepada Hamis. Di tengah kepanikan saat mereka kembali mendengar Hamis berpidato, tiba-tiba I could shoot you, but we need Ollie alive. Go. setelah itu, mereka yang tersadar dirinya sudah terikat sambil memakai kalung emas di bawah pohon pinus. Lantas mereka yang menyadari jika Hamis akan menumbalkannya kepada leprechaun. Sontak mereka kaget saat mendengar sesuatu sedang menuju ke arah mereka. Aduh, akibat kebanyakan tingkah dengan memakai persing di lidahnya, Jenny bisu permanen. Don't leave us! Don't leave us! Di saat itu pula, Sophie yang melihat David sudah jadi menu hidangan leprechaun. Sophie mengajak mereka kembali ke kabin untuk mencari cara menjebak leprechaun. Alright. One of us is gonna be outside, the other two will be in here waiting, okay? Sungguh cerdas, ternyata Sophie berniat memancing leprechaun untuk masuk ke cerobong asap dengan menaruh sebuah kalung emas. Dan oleh sebab itu sambil menunggu leprechaun masuk, Sophie meminta Jenny menjaga di luar. Sementara Sophie sendiri akan bersiap menunggu di dalam bersama Ben. Hingga kemudian tak butuh waktu lama mereka menunggu. Tiba-tiba... Aduh, sungguh di luar dugaan. Dikira leprechaun, ternyata Jenny. Di tengah kepanikan seakan tak percaya melihat Jenny sudah almarhumah. Lantas Sophie langsung berlari keluar menuju mobil pick up. Don't be hurry! We have to get to the stone. Di dalam mobil, Ben yang tak bisa menghidupkan mobil karena Ben tak menemukan kuncinya. Lantas sambil kecewa dengan sikap Ben yang tadi meninggalkannya saat Sophie terjatuh. Di saat itu pula Sophie yang tak punya pilihan lain selain keluar untuk mengambil kunci di saku Ian yang sudah almarhum. Ben keluar untuk mengalihkan leprechaun. Akibat leprechaun cukup cerdas, mereka tidak jadi masuk ke mobil, hingga kemudian menyadari leprechaun terus mengejarnya. Mereka kembali masuk ke kabin. Sayang sekali Ben harus almarhum. Sementara itu, Sophie yang sudah tinggal sendirian, Sophie bersembunyi di atas loteng. Untung sekali Sean datang tepat pada waktunya. Lantas Sophie yang menyadari itu adalah kesempatan untuk pergi. Sophie kembali terciduk. Sean, I'm so sorry.
Sungguh ending yang mengejutkan. Bisa kita lihat Sean yang sebelumnya diam saja saat melihat kelakuan ayahnya selalu menyakiti orang tak bersalah. Namun kini Hamis dibuat terkejut melihat Sean membebaskan Sophie begitu saja. Di tengah keheranan melihat anaknya tiba-tiba berubah bagaikan Ultraman, Hamis marah dan menyuruh Sean untuk mengeksekusi dirinya. Akan tetapi... The goddamn fool! Cukup lemah, belum 10 detik mereka bergelut, Hamis jatuh dari atas tangga. Sean? Akhirnya akibat perbuatannya yang selalu menyakiti orang tak bersalah, Hamis almarhum dimukbang leprechaun. Sementara itu, Sophie yang kembali berlari menuju mobil pick-up. Sophie terlihat panik dan langsung tancap gas. Namun tanpa Sophie sadari, leprechaun sudah nemplok di belakang pick-up tersebut. Dan bisa kita lihat dengan skill zigzag, Sophie berhasil membuat leprechaun terlempar ke semak-semak. Hingga kemudian saat Sophie sadar dan tidak bisa menyalakan mesin mobil kembali, Sophie keluar dan berlari seedian-ediannya. Di tengah pelarian Sophie yang menyadari leprechaun terus mengejarnya, Sophie berusaha terus berlari meskipun terlihat ngos-ngosan. Namun setibanya di batu perbatasan, Sophie yang terjatuh akibat tersandung oleh sesuatu, tiba-tiba... Akhirnya leprechaun modar di tangan si Sophie. Akan tetapi akankah dia bangkit kembali? Bodoh amat, karena film pun sudah berakhir. Kiranya cukup sampai di sini dulu untuk pembahasan film kali ini. Dan seperti biasa, jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya dari Ananda Putra. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.